Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Wout Weghorst, masih terkait dengan Wout Weghorst, gue ingin ngobrol ringan sedikit. Bagaimana gua melihat transfer pinjaman dari Manchester United. Ada 3 klub di sana, Manchester United, Besiktas, dan juga Burnley. Nilai pinjaman kurang lebih sekitar 3 juta. Itu kompensasi yang harus dibayarkan Manchester United ke Besiktas. Dari informasi yang ada, nampaknya memang tidak ada biaya ke Burnley dari Manchester United, karena memang Besiktas kan sudah membayar nih pinjamannya ke Burnley. Jadi Manchester United urusannya langsung dengan Besiktas. Ini sudah tuntas. Bahkan dikabarkan sudah here we go. Video ini gue bikin hari Kamis sore. Dikabarkan kalau bahkan hari ini ya, Wout Weghorst ada peluang bisa latihan sebelum weekend. Mungkin besok pagi, hari Jumat pagi, ataupun ya bisa juga diikut sertakan ke squad untuk menghadapi Manchester City. Itu ada kemungkinannya, karena hari Kamis sore ini dia sudah bertolak dari Istanbul ke Manchester, akan melakukan medical check, dan bisa jadi juga akan diresmikan. Yang jelas ketika gue bikin video ini belum ada itu ya, diresmikan, tapi sudah ada berita here we go, sudah gue kabarkan juga di video gue sebelumnya. Nah, tentu saja kedatangan Wout Weghorst ini ada beberapa pendapat ya kan, mengatakan ya dari nama-nama yang sudah ada sebelumnya, Cody Gakpo, mungkin juga Joe Felix, atau bahkan pemain yang sudah tidak ada di Manchester United oleh Cristiano Ronaldo. Lalu sekarang Wout Weghorst bagaimana ini? Mungkin dilihat kalau dari kualitas Wout Weghorst, tentu saja Wout Weghorst ini bukan striker premium, bukan striker kelas 1, itu menurut gue dengan amatiran. Di tim nasional Belanda, dia bukan pilihan utama Louis van Gaal ketika di Qatar. Ketika dia di Burnley, contohnya kan dia juga tidak begitu berhasil. Walaupun di klub-klub sebelumnya, di Wolfsburg, ataupun juga di AZ Alkmaar, maupun juga sekarang di Besiktas, dia lebih keluar nih kemampuannya, golnya lebih banyak. Tapi tentu saja Liga Turki, Liga Jerman, dan juga Liga Belanda ini kan berbeda dengan Liga Inggris. Intensitasnya, mungkin juga kualitasnya ini kan berbeda. Tapi gue juga harus melihat situasi di Manchester United saat ini. Situasinya Manchester United duitnya cekak, ya kan, kantongnya kering. Bahkan Manchester United ini ada kemungkinan tidak mendatangkan pemain sama sekali, sehingga harus mencari pemain dengan status pinjaman. Rencana dari Manchester United ini baru akan menggelontorkan dana yang lebih, ya, itu nanti di musim panas, setelah musim kompetisi ini selesai, dan kemungkinan Manchester United juga ada pemilik yang baru. Nah, pada saat itulah Manchester United baru akan mendatangkan mungkin pemain yang lebih bagus, pemain premium, katakanlah demikian. Dan ya, fakta juga Manchester United di musim panas yang lalu ini sudah mengeluarkan budget yang sangat besar sekali. Lalu juga konsentrasi dari pemilik Manchester United saat ini bukan untuk menginvestasikan dana lebih, artinya memberikan budget lebih untuk musim dingin ini, contohnya di bursa transfer, tapi lebih bagaimana melepas, menjual Manchester United. Sehingga menurut gua dengan keadaan yang serba sulit, serba sempit, mendatangkan Wout Weghorst yang kabarnya sudah dipantau oleh Erik ten Hag, menurut gue ini merupakan pergerakan yang cukup bagus dari manajemen Manchester United. Iya dong, karena situasinya sulit, mendatangkan striker yang bisa dipinjam, apalagi dengan kemampuan yang ya di atas atau ya rata-rata sedikit lah, menurut gue ini tentu saja juga ada tantangannya. Dan yang terpenting adalah pemain ini dimaui, kabarnya kan demikian dengan Erik ten Hag. Bahkan yang gue baca dari beberapa artikel, contohnya dari The Athletic, mengatakan kalau ya memang inilah nomor 1 yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Sehingga menurut gue kerja dari manajemen dengan sekali lagi ya situasi yang seperti ini nih cukup oke. Mungkin belum yang sangat terbaik ya, tapi menurut gue sekali lagi situasi di Manchester United ini membuat manajemen juga tidak leluasa, dan menurut gue ini harus diberikan kredit nih sekali lagi menurut gue ya, ringan amatiran subjektifnya gue. Dan
peminjaman ini seperti dikabarkan juga ternyata tidak ada opsi beli. Jadi benar-benar hanya jangka pendek. Manchester United ini juga atau manajemennya ya, ini juga tentunya kan ketika pemain ini didatangkan ke Manchester United, mereka juga punya tujuan, punya pengharapan masing-masing. Contohnya Memphis Depay, diberitakan oleh Fabrizio Romano kalau Memphis Depay ini ingin kontrak yang lebih panjang lagi. Dia tidak ingin hanya jangka pendek. Sementara Manchester United nampaknya lebih melihat solusi jangka pendek untuk saat ini. Karena klub juga punya planning di musim panas nanti mengejar pemain yang statusnya lebih premium. Oleh karena itulah ya Wout Weghorst ini didatangkan dengan status pinjaman. Wout Weghorst sendiri yang dipinjam dengan harga 3 juta, valuasinya menurut Transfermarkt ini ada di angka 14. Memang ada opsi beli antara Besiktas dan Burnley di angka 10 juta euro, tapi valuasinya sendiri 14 juta euro. Dan seperti biasa, pemain kalau didekati Manchester United itu biasanya harganya nambah-nambahan. Jadi maksud gue begini, agak sedikit berandai-andai. Kalau seandainya Wout Weghorst didatangkan dengan status permanen dibeli, harganya menurut gue pasti akan lebih tinggi daripada 14 juta. Bukan pasti sih, kemungkinan besar. Gue nggak mau kayak tahu-tahu banget nggak. Jadi ada kemungkinan di atas 14 juta. Mengingat ya biasanya market itu bergerak lebih tinggi kalau Manchester United meminati seorang pemain. Dan ya valuasinya di Transfermarkt ada 14 juta, mungkin akan 15 ataupun lebih. Dan kesanggupan Manchester United jelas jauh di bawah angka tersebut. Ada artikel gue dapet ini atau statistik ya, yang cukup menarik bagaimana Manchester United ini kan sebelumnya dikabarkan sempat ada Olivier Giroud dan dibandingkan juga dengan Dzeko dan Wout Weghorst, ternyata nggak buruk-buruk banget, bahkan lumayan ini raihan dari Wout Weghorst kalau dibandingkan dengan pemain-pemain macam kayak Olivier Giroud maupun juga Edin Dzeko. XG-nya itu tertinggi Wout Weghorst. Lalu bagaimana total shots-nya juga banyak, shot on targetnya juga banyak ya kan. Areal duelnya, nah ini duelnya dia ternyata ini yang tertinggi dibandingkan dengan dua pemain lain. Areal duelsnya juga lumayan. Lalu touch-nya ini dia yang terbanyak nih, 1868 dibandingkan yang lain. Dan ini menurut gue memang tipikal seperti gue sampaikan ya, tipe pemain yang memang suka bergerak, suka memberikan sentuhan kepada bola. Namun mungkin termasuk gue ya happy ya kan kedatangan Wout Weghorst, karena intinya sih menurut gue memang pemain atau Manchester United ini butuh pemain untuk menjaga kedalaman skuad. Sebagai backup Anthony Martial yang dianggap oleh Erik ten Hag bagus ya kan, tapi kenyataannya dia absen cukup banyak dan ini kan sangat mengkhawatirkan. Bagaimana Manchester United kedepannya ini akan bermain mungkin setiap 3 hari sekali, setiap 4 hari sekali. Jelas butuh backup. Rashford bagaimana? Marcus Rashford, sering gue katakan menurut gue Marcus Rashford itu posisi terbaiknya ada di kiri, walaupun ditempatkan di striker juga oke ya. Selain itu ada keraguan juga. Gue tentu saja juga menyisakan ruang apa ya? Ya ruang ragu-ragu juga ya untuk Wout Weghorst, karena ada beberapa fakta bahwasannya pemain Belanda yang bermain di Liga Premier Inggris ini kan juga tidak semuanya langsung nyetel. Contohnya Donny van de Beek lah yang ada di Manchester United. Lalu juga beberapa pemain lain yang sempat pindah dari Eredivisie bermain di Premier League. Jordi Klaasie contohnya. Lalu juga bagaimana Luuk de Jong dan juga Siem de Jong yang pada saat itu main cukup bagus di Eredivisie bersama dengan PSV Eindhoven dan juga Ajax Amsterdam ketika pindah ke ke Premier League nggak bagus. Davy Klaassen pun juga demikian. Jadi memang ada, ya seperti gue katakan, ada juga ruang ragu-ragu nih bagi gue. Dan gue kutip dari Manchester Evening News, Marco van Basten diwawancara dengan Ziggo Sport, dia pun juga memiliki keraguan-raguan yang sama.
Setelah dia juga melihat bagaimana Luuk de Jong berperforma di Liga Premier Inggris. Sementara Luuk de Jong menurut Marco van Basten ini profilnya hampir mirip-mirip dengan Wout Weghorst. Sama-sama besar, sama-sama diharapkan kuat bola-bola udara, fisik, ya kan, rekor golnya juga di kompetisi sebelumnya bagus, tapi ketika bermain di Liga Premier Inggris ini nggak oke. Kalau nggak salah dia pernah bermain untuk Newcastle United. Bahkan menurut Marco van Basten, Luuk de Jong ini lebih bagus daripada Wout Weghorst, tapi tidak berhasil di Liga Inggris. Selain itu, Marco van Basten juga memberikan perhatian kalau pemain Belanda itu dalam suatu tim terlalu banyak itu bisa jadi berbahaya. Dia mencontohkan Barcelona ketika itu memiliki 4 pemain Belanda dan bisa saja ini akan berlawanan dengan sang manajer. Jadi Erik ten Hag harus hati-hati. Poin yang menurut gue juga bagus dari Marco van Basten, itu bisa saja sih terjadi. Tapi ada beberapa hal ya yang menurut gue yang paling terbesar adalah sang manajer. Bagaimana pertimbangan dari sang manajer ini ketika akan merekrut, ya sudah dipertimbangkan matang-matang. Bukan hanya Erik ten Hag loh ya, tapi juga tim kepelatihannya. Lalu juga bisa memastikan kalau dressing room itu terkontrol dengan baik. Sejauh ini faktor ini kan cukup bagus di Manchester United. Dressing room kondusif, psikologis secara tim kolektif maksud gue juga sedang positif. Dan sejauh ini pemain yang didatangkan oleh Erik ten Hag dengan persetujuan dan pengetahuan rekomendasi Erik ten Hag ini bagus nih di Manchester United. Sehingga ada keraguan-raguan ya tentang ya gue tadi ngatakan pemain Belanda di Premier League, tapi juga ada sisi lain yang membuat gue ini ya mudah-mudahan ini berhasil Wout Weghorst. Di sisi lain kedatangan Wout Weghorst tentu saja akan memberikan semacam kayak ancaman bagi seorang ya penyerang Manchester United Anthony Martial ya, siapa lagi, tapi di sisi lain juga Manchester United juga harus berbagi nih karena pilihan striker di depan ini tidak banyak. Gua lupa kalau tidak salah Rene Meulensteen pernah mengatakan atau memperkirakan kalau Wout Weghorst ini tidak akan jadi striker utama di Manchester United. Besar kemungkinan memang akan dirotasi, di rolling bergantian dengan Anthony Martial, dan menurut gua itu nggak apa-apa, sah-sah saja karena memang bagaimana situasi tim itu juga harus dijaga dan strategi kan berbeda-beda nih menghadapi tipikal pemain belakang lawan klub yang tentu saja berbeda-beda pun juga kompetisi yang nggak sama. Jadi menurut gue ya memang harusnya demikian sih, ada rotasi katakanlah, dengan mungkin acuannya adalah kompetisi di antara pemain depan Manchester United itu sendiri. Siapa yang berperforma baik mungkin akan diteruskan sambil dijaga kondisinya. Nanti kalau ada yang drop, nah itu diganti, itu juga bisa. Gua iseng-iseng juga membandingkan bagaimana Wout Weghorst musim ini dibandingkan dengan Anthony Martial ya, penampilannya bisa dilihat bersama dengan Besiktas dan Manchester United pastinya ya cukup berbanding jauh tuh penampilan. Wout Weghorst sudah 16 kali, Anthony Martial baru 5 kali, menit bermainnya pun juga demikian, gol assist berbanding cukup jauh ya. Mungkin yang lebih bagus Anthony Martial adalah passingnya nih, persentasinya lebih bagus daripada Wout Weghorst, tapi dari shot per game contohnya Wout Weghorst unggul lebih banyak dibanding dengan Anthony Martial, pun juga areal ketika berduel ya di areal itu Wout Weghorst lebih besar tuh angkanya 2,7 berbanding dengan 0,5. Dari sisi penyerangan Wout Weghorst gol assist lebih banyak, lalu juga shot per game tadi sudah gue banyak, key passes pun juga demikian Wout Weghorst. Yang unik adalah dribbling ternyata Wout Weghorst pun juga lebih banyak daripada Anthony Martial. Lalu juga nah ini yang penting nih, bad control per game, jadi kontrol yang tidak, ternyata mereka nih mirip-mirip nih, jadi bisa jadi juga nanti ya ada bola-bola lepas kayak gitu kan dari Wout Weghorst. Ini juga mungkin gitu. Jadi bukan dia ini akan menjadi kayak wah striker yang super gitu kan kualitasnya. Dan juga gua udah sampaikan tadi di depan memang dia bukan levelnya bukan premium katakanlah demikian ya. Yang menarik adalah dari sisi defensif. Nah ini menurut gue yang membedakan antara Wout Weghorst dengan Anthony Martial, di mana tackling, interception itu Wout Weghorst lebih banyak dan juga blocks. Karena memang seperti gue sampaikan sebelumnya, Wout Weghorst ini keterlibatannya di defensif ya, defending, bertahan ini cukup tinggi.
pressing ya kan, lalu juga tackling, perebutan bola di daerah defensif, dia ini cukup aktif. Kalau gue ambil dari SofaScore, perbandingan antara Anthony Martial dan Wout Weghorst pun juga demikian itu. Dari creativity, technical, tactical, attacking hampir sama ya keduanya, tapi yang beda jauhnya adalah dari sisi defending, di mana unggul cukup telak nih Wout Weghorst dibandingkan dengan Anthony Martial. Dan kalau gue ambil dari Soccerman, ini dibandingkan ya, bahkan nilainya antara Wout Weghorst dan Anthony Martial lebih tinggi Wout Weghorst. Keunggulannya ada di heading dan juga di physical, termasuk juga di defending. Attacking, vision, passing ini beda-beda tipis. Anthony Martial lebih unggul dari Wout Weghorst ini di sisi dribbling. Nah, sekali lagi dribbling, karena tadi sempat gue sampaikan Wout Weghorst ini touching the ball lebih baik. Mungkin dia lebih suka umpan-umpan pendek seperti itu dibandingkan dengan membawa bola dribbling. Karakteristiknya berbeda sih antara Anthony Martial dan juga Wout Weghorst. Yang terakhir sebelum gue sudahi, apakah dengan kedatangan Wout Weghorst ini maka Anthony Martial kita buang? Enggak, menurut gue jangan. Karena memang kedalaman squad sekali lagi dari Manchester United ini tidak bagus. Anthony Martial di beberapa pertandingan tampil tidak maksimal ya. Tapi sebelumnya kan dia tampil oke. Nah, menurut gue juga ini mudah-mudahan setelah datangnya Wout Weghorst ini bisa memacu persaingan yang lebih kompetitif untuk posisi depan. Pastinya pan dari Anthony Martial ini bisa lebih maksimal, dan dia sudah menunjukkan hal tersebut kan di awal-awal musim bersama dengan Manchester United sebelum ya dia absen ya kan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Wout Weghorst ini bisa menimbulkan persaingan yang lebih positif, utamanya lini depan Manchester United, dan juga kontribusi nanti dari departemen penyerangan ini akan lebih baik lagi. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang Wout Weghorst, tentang ancaman ya kan, dan juga keraguan-raguan. Bagaimana Sobat Football United? Drop di kolom komen, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.